Akhirnya ada episode nih yang bisa menyamain kualitas dari episode 2 Boboiboy Galaksi Windara. Ya, apalagi kalau bukan episode 5. Kita langsung masuk ke pembahasan dari episode ini. Oke, kita mulai dari pembukaannya dulu. Episode ini dibuka dengan kejar-kejaran antara pesawat dari Yaya dan Ying dan pesawat milik Krakatoa. Nah, di pesawat ini ada Feng sama si Gopal yang juga nempel nih di luar pesawat itu, dibantu sama cicak bayangnya si Feng. Nah, kalau kalian nanya kenapa si Feng ini bisa di luar ya sama si Gopal, nah itu karena Yaya sama Ying nggak bisa atau nggak tahu gitu cara ngebuka pintu atau jendela pesawat yang mereka bawa. Makanya ya mereka tuh harus nempel gitu di luar buat menghindar dari kejaran pesawat milik Krakatoa. Tapi ya dengan bantuan Feng yang nempel di depan jendela pesawat tuh, dia pun membantu mengarahkan Yaya sama Ying untuk membawa pesawat itu. Nah, peran si Gopal nih gede juga nih di sini, yaitu mengubah sayap-sayap milik pesawat musuh menjadi makanan yang udah jamuran atau makanan yang udah basi lah. Mereka pun berhasil nih selamat dari kejar-kejaran para Krakatoa dan Feng pun dengan terpaksa meluluskan Yaya sama Ying. Soalnya ya udah janji gitu kan. Lalu Shin berpindah ke ruang tahta nih. Nah, di sini ada Muskida yang menjelaskan mengenai Lambot atau di animasi ini diubah nih namanya menjadi lampu bot. Nah, di sini si Muskida mengatakan kalau lampu bot ini mempunyai kuasa manipulasi minda atau mengontrol pikiran gitu. Tapi ya, Mimin belum tahu nih yang dimaksud ini pikiran para serangga atau manusia juga bisa dikontrol. Soalnya ya di komiknya itu dijelaskan oleh si Feng kalau lembot ini atau lampu bot bisa mengontrol ras serangga aja. Jadi ya kemungkinan manusia nggak bakal bisa kena efeknya. Tapi ya di animasi ini Mimin belum tahu ya. Nah, di sini Maripos tuh masih mencoba nih buat berkomunikasi sama Jenderal Karumbang. Tapi ya karena Karumbang itu dikontrol menggunakan lampu bot, jadi ya nggak ngefek apa-apa gitu. Soalnya ya Maripos tuh kan bukan Naruto, dia tuh nggak bisa tuh pakai Kutbah no Jutsu gitu. Nah, ketika Karumbang disuruh oleh Ramos buat menyerang si Boboiboy, tiba-tiba pintu ruang tahta dibuka nih oleh si Yaya. Lalu datang tangan-tangan Bayang Feng yang memasangkan armor pahlawan Windara ke si Boboiboy. Nah, jadi ya ini nih salah satu scene terbaik lah ya yang ada di Aku Windara saat ini gitu loh. Setelah di episode 2 kemarin tuh ya itu Fusion apa sih namanya? Fusion Supra. Dari desainnya nih kelihatan nih kalau armor-armor mereka itu terinspirasi dari serangga ya. Oke, kalau si Boboiboy itu yaitu serangga tipe semut. Kalau Yaya itu kumbang koksi, kalau Ying itu lebah, sedangkan Gopal sama Feng tuh kumbang badak ya. Nah, kemungkinan ada dari kalian yang bertanya nih, kata Tok Liam tuh armornya ada 5, tapi kok di sini cuma ada 4 nih? Nah, jadi Mimin bakal jawab ya. Karena di episode sebelumnya, episode 4, armor kelima itu udah dibawa pergi sama si Adudu. Soalnya ya armornya nanti bakal dipakai sama si Adudu ya di Agentar di Boboiboy Dwi Fusion. Nah, karena melihat banyak teman-temannya si Boboiboy yang datang nih, Ramos pun langsung memanggil para Krakatoa. Dan Boboiboy langsung berubah menjadi Boboiboy Taufan. Singkat cerita, mereka berhasil nih buat menumbangkan banyak Krakatoa. Tapi ya pertarungan masih tetap berlanjut. Melihat itu, Ramos pun memberikan lembot atau lampu bot itu ke si Muskida. Jadi ya si Muskida ini bakal ngelanjutin buat mencoba mengontrol Kuputri menggunakan lampu bot. Sedangkan si Ramos di sini dia memanggil Kukun bot dan dia pun berubah menjadi kepompong. Nah, jadi benar nih seperti dugaan Mimin kemarin tuh. Kalau Power Sfera baru ini atau Kukun bot inilah yang membuat Ramos itu bisa berubah menjadi bentuk finalnya ya, sangarnya gitu. Nah, artinya si Kukun bot ini ialah kalau kita artikan ya pakai Google Translate atau dari kamus gitu, Kukun itu ialah kepompong ya teman-teman. Jadi ya Mimin tuh bisa simpulkan lah kalau Kukun bot ini ialah Power Sfera yang bisa membuat ras serangga ini berevolusi menjadi bentuk baru gitu. Ini bentuk, tapi ya bentuknya tuh nggak permanen ya. Soalnya ya Ramos yang sebelumnya udah pernah berubah di flashback Kuputri di episode 2 tuh masih bisa berubah tuh ke bentuk normalnya. Pertarungan tetap berlanjut. Sekarang Boboiboy sama teman-temannya menghadapi para jenderal nih. Dan di sini si Cikala muncul lagi ya. Tapi ya naasnya baru juga muncul belum 5 menit udah kelempar aja lagi dia nih dari keluar istana gitu. Ini apes banget sih nasibnya.
Nah, Yaya dan Ying juga berhasil nih mengalahkan Jenderal Sibela menggunakan combo YNY. Oke, pertarungan Yaya sama Ying nih melawan Sibela nih salah satu pertarungan yang keren juga nih menurut Mimin. Bahkan kalau kalian sempat pause di waktu yang pas, kalian tuh bakal melihat satu frame yang backgroundnya tuh bertuliskan Sibela versus Yaya. Gila tuh keren sih. Jenderal Karumbang berhasil dikalahkan oleh Feng sama Gopal dengan bantuan Yaya sama Ying. Sedangkan si Muskida sama Lembot ini berhasil dilempar keluar oleh si Maripos menggunakan tombak Kelkatoa. Nah, ketika mereka semua berhasil mengalahkan para jenderal, Karumbang udah normal lagi nih. Jadi dia tuh udah nggak terkontrol tuh menggunakan lampu bot tadi. Jadi ya dia tuh udah sadar. Tapi di sini dia menyuruh Kuputri buat lari dari situ. Dan tiba-tiba last boss atau last villainnya nih, final boss lah, dari Aquindara ini muncul, yaitu si Ramos dengan wujud barunya atau wujud aslinya gitu. Gila, nih jarang banget nih Monster ngebuat desain karakter yang agak menyeramkan gini ya. Pas Ramos muncul aja dengan form barunya ini, feel-nya tuh kayak mencekam banget nih, kerasa banget villainnya gitu. Bahkan dengan bantuan musiknya lagi, tambah mencekam lagi tuh. Jadi ya, ini keren banget sih. Jadi ya, episode kali ini itu menurut Mimin terbaik banget nih. Bahkan udah bisa menyamai kualitas dari episode 2 ini ya. Bahkan lebih lagi kalau boleh Mimin bilang. Oke, kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, komen, sama subrek biar Mimin bisa makan enak. Kalau udah, makasih.